Tak terbayangkan akhirnya kita pun berpisah. Walau berat hatiku terbius oleh cinta. Hari-hari sepi kau melodi penghiburku. Jiwa-jiwa yang kering engkau isi kembali. Ku tahu kau sadar, kau dan aku tak selamanya. Cinta sembunyi yang membara dalam hatiku, bagai jalan tak berujung. Itulah cinta kita. Kasih sembunyi yang membara dalam hatiku, bagai jalan tak berujung. Itulah cinta kita. Dan memutuskan bahwa tersangka Prana dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 10 tahun. Karena kakak kamu, anak saya dipenjara 10 tahun. Kakak kamu sudah mengorbankan anak saya karena dia ingin menyelamatkan kamu. Dia nggak datang pada saat dibutuhkan di pengadilan untuk menjadi saksi. Padahal dia sendiri yang berjanji untuk membantu keluarga saya. Dia berbohong sama saya. Mulai hari ini, saya bisa menjadi anak tante. Karena saya sudah memutuskan, saya ingin melamar Diana. Selamat ya Pak, Bu. Sebentar lagi Bapak sama Ibu akan menimang seorang cucu. Gue nggak mau nyakitin perasaan Diana. Dan gue juga nggak mau nyakitin perasaan Mas Is karena tahu gue nikahin lu buat ngelindungin dia. Satu hal lagi, kalau lo mau pernikahan kita lancar, jangan pernah lo macam-macam sama gue. Ngerti lo? Nggak seharusnya dia menerima banyak hal buruk seperti ini. Deis kan tahu, akhir-akhir ini keluarga kami sedang tertimpa musibah yang bertubi-tubi. Saya hanya berharap, mudah-mudahan kejadian ini bisa menjadi sedikit kebahagiaan di tengah penderitaan kami. Mbak, cepetan dong, aku udah telat nih. Bawel banget sih. Kamu berangkat duluan aja deh. Mbak soalnya mau ke tempatnya Mas Prana dulu. Kenapa nggak bilang dari tadi sih, Mbak? Aku tuh udah telat. Kamu bareng Mas aja, Fen. Iya, Fen. Kalau kamu naik angkot kan bakal lebih lama. Bener tuh. Sekalian ngirit ongkos. Mbak, bukan urusan ongkos. Tapi aku udah telat. Bel sekolah kamu kan 30 menit lagi. 10 menit lagi. Ya udah, Fen. Kalau kamu nggak berangkat sekarang, malah tambah telat lagi. Yuk. Ya udah. Hati-hati ya. Kamu hati-hati ya. Mbak, kamu berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas. Tumben ya, Mas Is sama Vena akrab banget. Ya iyalah, sebentar lagi kan bakal jadi keluarga. Jadi kapan kamu mau nikah sama Diana? Udahlah Kian, kamu gak usah sembunyi-sembunyi lagi. Mbak udah tahu kok, waktu itu kamu ngelamar Diana di jalan kan? Kenapa sih kamu gak bilang sama masmu? Kalau kamu bilang kan lebih enak.
sekalian aja kita lamaran beneran, ya kan? Terus Mas Is ngomong apa, Mbak? Mas Is sih nggak bilang banyak ya sama Mbak. Dia cuma minta Mbak buat nyiapin rencana pernikahan kalian. Udah, kamu tenang aja ya. Biar nanti Mbak yang tanya-tanya soal biaya pernikahan ya. Oh ya, Mbak juga punya temen kok yang biasa ngurus-ngurus pernikahan kayak begitu. Tadi juga Mbak udah telepon dia dan nanti Mbak mau janjian ketemu sama dia. Yaudah deh, Mbak ke dapur dulu ya. Kamu kayak lagi ngeliatin hantu. Ada apa sih? Oh, pasti kamu takut ya? Takut mau ketemu sama Mas Prana? Iya. Nggak apa-apa, nyantai aja. Mas Prana tuh nggak galak. Serius kamu mau nikahi Mira? Ya. Saya serius mau nikahin dia. Saya senang mendengarnya. Hei, berangkat sekarang aja yuk. Ntar kalau kesiangan malah macet lagi. Yuk. Pak. Tadi Mira udah ngomong sama Mama. Terus kita berdua sepakat tunangannya mau dipercepat. Maksud kamu apa sih? Biar papa yang urus semuanya. Kamu gak usah ikut campur. Pah, Papa nggak bisa ngomong gitu dong, Pah. Kita harus buru-buru. Jangan sampai nanti kandungan Miranya udah membesar, tapi kita belum juga nikahin dia. Gimana nanti ke orang lain tahu? Mira hamil tapi belum nikah. Ih, kan malu, Pah. Makanya Papa tuh kalau Mira punya usul dengerin dulu. Jangan asal ngomel-ngomel aja bisanya. Maksudnya apa? Rencananya sih, Pak, hari ini Mira sama Kian mau beli cincin tunangan. Terus? Ya kasih uangnya dong, Pah. Emangnya beli cincin pakai daun apa? Lagi pula kan nggak mungkin dong kita minta beliin Kian cincin. Betul. Lagi pula juga, Kian mana bisa beli cincin yang bagus buat Mira. Iya, tapi kalau minta, nggak perlu ngerendahin orang kayak gitu, kenapa? Tuh kan, bener. Keadaan Mama gimana? Baik-baik aja kan? Baik. Tapi apa? Tapi sekarang kita udah gak tinggal di rumah lagi. Sekarang kita tinggal di rumahnya Kian. Loh, emangnya ada apa, Di? Tetangga pada ngusir kita. Katanya mereka nggak mau di lingkungannya ada orang yang terlibat narkoba. Tapi kita datang ke sini mau bawa berita penting, Mas. Berita apa? Bukan berita buruk kok, justru sebaliknya. Ngapain sih dia nelfon-nelfon? Siapa? Bobby. Dari Bobby. Aku angkat dulu ya. Maafin Kian ya, Mas. Dia dari tadi emang gugup. Dia takut mau ketemu sama Mas Prana. Kenapa juga dia harus gugup ketemu sama aku? Emangnya aku calon mertuanya apa? Bukannya gitu. Soalnya Kian udah ngelamar aku. Terus kamu terima? Mas Prana nggak marah kan? Aku nggak minta izin dulu sama Mas Prana sebelum aku terima lamaran Kian. Di, ngapain juga sih aku harus marah?
Asal kamu tahu ya, kalau kamu senang, aku ikut senang. Selamat ya. Makasih ya, Mas. Halo, Halo, calon suamiku. apaan sih lu? Nelpon nggak tahu waktu. Kian, kok sama calon istrinya galak gitu sih? Lu tuh emang pantas digalakin. Gue benci sama lu. Terserah lo, Dean, mau ngomong apa. Pokoknya gue minta lo buat nemenin gue beli cincin tunangan. Hah? Lu aja cari sendiri sana, ngapain lu ngajakin gue? Yang mau ngajakin kawin kan lu, bukan gue. Jadi lu cari sendiri. Udah, nggak usah gangguin gue ya, gue lagi sibuk. Awas lo ya. Lo bisa gini gue sekarang. Tapi lihat aja. Nanti gue nggak akan biarinin lo buat macem-macem di belakang gue. Diana, kayaknya kita nggak bisa lama-lama di sini. Ya udah, nggak apa-apa kok. Kian. Iya, Mas. Aku mau kamu jaga Diana baik-baik ya. Karena aku sangat sayang sama dia. Jadi aku nggak mau ngelihat dia menderita. Dan asal kamu tahu, Diana sayang banget sama kamu. Ya, Mas, makasih. Duluan ya, Mas. Itulah cinta kita. Lihat tuh si Vena. Abangnya mengedar narkoba. Adiknya jalan sama om-om. Ih. Tapi gue rasa itu bukan om-om deh. Kayak sih, mas-mas itu pengedar narkoba sama kayak kakak si Vena. Itu kan Mas Is, kakaknya Kian. Sama siapa dia? Itu adanya Diana. Hai. Kalian nggak masuk? Ntaran ah. Mending lo aja masuk duluan. Ya udah, aku duluan ya. Dadah. Ih, so ramah banget sih. So paling punya suara bagus gitu. Gue juga heran, kenapa sih guru-guru malah milih dia buat jadi ikutan lomba nyanyi? Kalian kenal sama cewek yang tadi? Iya, Mbak. Bisa minta tolong Mbak sebentar nggak? Tolong apa, Mbak? Masuknya masih lama kan? Iya sih, Mbak. Bagus. Kalau gitu masuk mobil ya? Tapi nggak lama kan, Mbak? Ya enggak lah, makanya buruan masuk mobil. Yuk. Nih. Apa ini, Mbak? Pokoknya kalian masukin ini ke minuman, terus kasih ke Vena. Tapi ini nggak berbahaya kan, Mbak? Bukannya kalian mau Vena nggak nyanyi untuk mewakilin sekolah? Nih. Apaan nih? Udah, minum aja. Ini jus kok. Bagus buat suara lo. Oh ya? Kita aja minum. Masa lo gak percaya sih? Makasih ya, kalian berdua baik banget sama aku. Pikir kalian benci banget sama aku.
Udah, cepetan minum. Biar suara lo nggak kalah kayak 3 diva, ya nggak? Mana sih tuh orang nggak nongol-nongol? Sekarang gue bakal bikin lo nurut sama gue, Kian. Woi, brother! Kian! Mau kemana lo? Lu tuh yang kemana aja? Kian, lo harus ikut gue sekarang juga. Kok jadi maksa gue sih? Karena gue calon istri lo, Yan. Jadi gue berhak buat maksa lo kapanpun gue mau. Terserah. Gue nggak mau. Gue mau kuliah. Oke, kalau lo emang mau kayak gitu. Tapi ingat, gue bisa aja bilang ke semua orang di kampus ini kalau lo udah ngehamilin gue. Kenapa sih lo bisanya cuma ngancem gue doang? Kian, gue nggak ngancem lo kok. Gue cuma pengen lo perhatiin gue. Itu aja. Woi, bro! Yuk. Yan! Brother! Ya, mana sih tuh anak? Lu bisa nggak sih ngehormatin gue? Kalau sampai teman-teman gue tahu gue jalan sama lo gimana? Itu sih urusan lo. Gue nggak peduli. Lo nggak bisa gitu dong. Itu namanya lo nindas gue. Terserah, Yan. Lo mau bilang gue nindas lo kek apa kek? Terserah. Yang jelas, gue minta lo buat temenin gue beli cincin tunangan. Yan, gue nggak mungkin kan beli cincin tunangan sendiri. Terus kata orang-orang ntar apa? Sam, kok aneh gitu sih? Nggak tahu kenapa. Kayaknya dia lagi ada masalah deh. Makanya, siapa yang berbuat, dia harus mendapat ganjarannya. Kalau Sam juga dapat ganjaran, berarti aku bakal dapat ganjaran juga dong. Berarti aku sama aja sama Sam. Yan, menurut kamu yang ini bagus gak? Kok kamu diem aja sih? Bantuin aku pilihin dong. Apaan sih lo? Kok jadi nggak beres gini sih? Apaan lo tuh yang nggak beres? Apa lo bilang? Gue nggak beres? Yan, gue tuh udah capek-capek nyari cincin tunangan buat kita. Kok lo malah ngomong gitu sih? Salah lo sendiri, ngapain lo ngajakin gue? Gue ngajakin lo supaya minta pendapat lo, Yan. Ntar kalau gue salah beli, gue yang nggak bener lagi. Emang lo nggak bener kok? Udahlah, gue nggak mau cari cincin bareng sama lo. Kalau lo mau cari cincin, lo cari sendiri. Kian! Gak bisa. Bu Anjani. Bu. Ibu. Bu. Ibu. Bu. Halo, rumah sakit? Iya. Iya, Mas. Sekarang juga ya.
Iya kenapa, Mbak? Ian, Bu Anjani pingsan, Ian. Sekarang Mbak lagi di rumah sakit nganterin dia. Terus nggak apa-apa kan, Mbak? Mbak juga nggak tahu, dokter belum ngasih tahu laporannya sama Mbak. Kamu jemput Diana ya secepatnya. Bawa dia ke sini sekarang juga, ya? Iya, Mbak. Jangan lama-lama, Ian. Soalnya Mbak takut kenapa-napa lagi sama Bu Anjani, ya? Iya. Ya, abis ini Kian langsung jemput Diana kok. Ya udah, kamu sekalian jemput Vena juga. Oke. Mira. Loh, kok pulang-pulang kamu cemberut gitu sih? Gimana nggak cemberut, mah? Kian aku ajakin beli cincin malah kabur. Kok seenaknya aja dia kabur? Gue nggak tahu deh ah. Mira juga pusing. Masa sih dia nemenin Mira aja nggak mau? Mira, Mama kan udah bilang nggak boleh pakai sepatu hak tinggi. Pakai sepatu hak tinggi itu nggak bagus lagi buat kehamilan kamu. Udah kebiasaan. Kalau nggak pakai nggak enak rasanya mah. Iya, Mama tahu. Tapi kan kamu sekarang lagi hamil. Ntar kalau kenapa-napa, ini sepatu hak tinggi nggak bagus buat kehamilan kamu, Mira. Aduh udah deh mah, gitu aja dipusingin sih. Ribet deh. Nggak ada. Sekarang kita harus pergi ke dokter. Entah kenapa-napa lagi sama kandungan kamu. Aduh udah deh mah, nggak kenapa-napa. Udah, nggak Mama ambil tas dulu. Ayo ke dokter kita. Gimana keadaan mama saya, Dok? Nggak kenapa-napa kok. Sebentar lagi juga boleh pulang. Hanya tekanan darahnya aja yang rendah. Tapi jangan sampai stres ya. Nanti dia bisa pingsan. Dok, Mama saya harus diopname. Nggak perlu. Setelah nanti pemeriksaan juga boleh pulang kok. Makasih, Dok. Ya, permisi. Alhamdulillah. Makasih ya. Nggak apa-apaan mah. Mama sih selalu pakai khawatir segala. Ih, jelas dong khawatir. Ini kan cucu Mama. Mau kemana kamu? Biarin dong mah. Mira itu kan cuma istrinya dia. Jadi Mira tuh berhak marah sama dia. Iya. Tapi kan sekarang kamu belum tunangan sama Kian. Duh, gimana sih kamu? Kalau nanti semua orang tahu kamu udah mengandung sebelum nikah, kan kita juga yang malu, Nak. Sabar dong, sayang. Sebentar lagi dia akan jadi milik kamu selamanya. Pokoknya Mira nggak mau lama-lama. Kalau bisa tunangannya harus besok. Kamu pelan-pelan jalannya. Ini jaga kandungan kamu. Ya, sama Dok. Sekarang Mama istirahat ya. Jangan mikir apa-apa lagi. Nggak mungkin lah, Dian. Nggak mungkin Mama nggak mikirin apa-apa. Sementara akhir-akhir ini banyak masalah yang menimpa kamu. Mas Prana, bahkan Vena. Kita semua kan udah gede, Mah. Nggak ada yang perlu dikhawatirin lagi. Benar, Bu Anjani. Mendingan sekarang Bu Anjani istirahat aja, biar cepat sembuh. Dian, tolong ambilin minum untuk Mama. Iya. Kamu temenin Mama bentar ya. Ibu mau bicara sama kamu. Tolong jaga Diana baik-baik ya. Ibu tahu kamu sayang sekali sama Diana. Sekarang Mas bilang aja sama aku, Mas maunya apa? Saya mau besok kamu harus bertunangan sama Mira. Pokoknya Mira mau tunangannya besok aja.
Jangan ngawur kamu. Kamu kira pertunangan secepat itu apa? Pak, tadi tuh Mira sama Mama ngeliat Kian lagi pergi sama pacarnya. Makanya pokoknya Mira mau tunangannya besok aja. Ya Pak ya? Iya Pak, bener. Malah tadi kita ngelihat dia peluk-pelukan sama perempuan itu. Mama yakin dia sebenarnya tahu kalau kita ada di sana. Cuma aja dia pura-pura nggak ngeliat. Atau jangan-jangan Kian cuma manfaatin kita doang. Pak mau kemana? Diam kamu. Bisa gini ya? Coba lagi, coba lagi. Kian, kenapa nggak diangkat aja sih teleponnya? Iya Mbak, aku angkat di luar ya. Takut berisik di sini. Kok Kian akhir-akhir ini kelihatan aneh ya? Masya Allah, Vena, kamu kenapa? Kok jadi keringetan kayak gini sih? Astagfirullah, badan kamu panas. Yaudah, Vena, kamu istirahat aja ya. Pasti kamu minum sembarangan deh sampai suara kamu hilang kayak gitu. Udah, yuk. Halo. Selamat sore, Mas. Kian. Kamu mau mainin putri saya ya? Maksud Mas? Kamu jangan macam-macam ya. Kamu kira putri saya itu mainan apa? Tunggu, Mas. Saya benar-benar nggak ngerti maksud Mas apa. Gak usah belega-bego kamu. Jangan sekali-sekali kamu mainin Mira ya. Pasti Mira ngomong macam-macam sama papanya. Kamu masih dengar saya nggak? Gini aja deh, Mas. Sekarang Mas bilang aja sama aku, Mas maunya apa? Saya mau besok kamu harus bertunangan sama Mira. Loh, tunggu Mas. Saya kan juga butuh waktu. Gak ada waktu lagi. Kalau kamu tidak mau tunangan sama Mira besok, itu sama saja kamu menyeret abang kamu masuk penjara. Ngerti? Sialan, ini pasti semua gara-gara Mira nih. Makasih ya, Pak. Bikin susah aja kamu. Papa kok sama anak sendiri begitu sih? Jelas Papa marah. Karena kelakuan kamu itu bikin pusing Papa, tahu nggak? Papa tuh sebenarnya rela nggak sih Mira nikah sama Kian? Pak, lagi pula Mira tuh minta tunangannya besok supaya Kian nggak macem-macem sama cewek lain. Diam kamu. Papa sudah pusing sama ulah kamu selama ini. Gak usah nyeramain Papa. Pergi sana. Pergi. Kamu kenapa, Ven? Loh, Kok suara kamu jadi kayak gitu? Duh, kok aku jadi bikin Vena cemas sih? Yaudah, sekarang kamu istirahat aja ya. Besok kalau Mbak gajian, kita ke dokter, ya? Kian, kalau ada masalah cerita dong sama Mbak. Siapa tahu aja Mbak bisa bantuin kamu. Nggak ada apa-apa kok, Mbak. Masa sih nggak ada masalah? Mbak liatin kamu dari tadi tuh gelisah terus. Nggak ada apa-apa kok, Mbak, bener. Ya, syukurlah kalau nggak kenapa-napa. Tapi bener ya, kalau kamu mau cerita, cerita aja sama Mbak. Makasih ya, Mbak. Kamu kenapa sih, Yan? Kok nggak mau cerita-cerita sama Mbak? Gimana keadaan Bu Anjani? Udah mendingan kok, Mas. Terus apa kata dokter? Kata dokter sih, tekanan darahnya Bu Anjani rendah, Mas. Jadi dia nggak boleh sampai stres. Ya, kalau dia stres,
dia bisa pingsan lagi. Apa sih yang Mas pikirin? Aku lagi mikirin keluarganya. Kasian. Gara-gara aku, hidup mereka jadi terlantar. Mas nggak boleh kayak begitu. Aku pikir ini udah saatnya Mas untuk maafin diri Mas sendiri. Nggak tahu lah, Fatma. Aku nggak bisa memaafkan diri aku sendiri. Menurut kamu, apa Kian akan betul-betul menikahi Diana? Kelihatannya sih kayak gitu, Mas. Soalnya yang aku lihat mereka udah cinta satu sama lain. Baguslah. Karena dengan cara itu saya bisa menebus semua kesalahan aku. Aku yang akan menikahkan mereka. Apapun yang terjadi. Sekalipun Sam melaporkan ke polisi. Saya siap untuk masuk penjara. Aku harus gimana, Dian? Sekarang mamamu udah ngizinin hubungan kita. Tapi aku nggak tahu apa aku bisa nikahin kamu apa enggak. Aku tiduran. Ya udah, aku ke kamar ya. Aku sayang banget sama kamu. Apapun yang terjadi, nggak ada yang bisa menggantikan kamu di hati aku. Aku juga sayang banget kok sama kamu. Terbius oleh cinta, hari-hari sepi kau melodi penghiburku, jiwa-jiwa yang kering engkau isi. Iya udah, kamu istirahat ya. Besok kamu kerja kan? Ku tahu kau sadar, kau dan aku tak selalu. Jambret! Jambret! Tolong! Itulah cinta kita. Ana, gimana latihan kamu? Kamu sudah siap kan untuk mewakili sekolah kita lomba nyanyi? Vena, suara kamu kenapa? Kamu kenapa, Ven? Terus gimana dong? Masa wakil sekolah kita suara seperti ini? Kamu benar-benar buat ibu kecewa. Ibu nggak tahu harus gimana. Nggak mungkin kan kita cari penyanyi lain? Habis ini saya mau ngomong sama kamu ya. Kamu bisa nggak sih senyum sedikit? Loh, ngapain aku senyum? Apa ini, Mas? Baca aja dulu.
Gak usah nanya. Loh, kok saya nggak boleh deket sama perempuan lain? Wajar dong. Kamu itu tunangannya anak saya. Jadi kalau kamu macam-macam, saya akan seret kamu masuk penjara. Udah tanda tangan aja. Tinggal tanda tangan aja repot. Tapi ini kan sama aja. Kian, tanda tangani. Kalau tidak, sama saja kamu menyeret abang kamu masuk penjara. Sekarang Mas puas. Rasanya gue udah gak sabar pengen ngeliat Kian putus sama Diana. Ini uang gaji pertama kamu bulan ini. Makasih ya, Pak. Loh, kamu nggak hitung dulu duitnya? Nggak perlu, saya yakin kok kalau isinya pas. Saya juga punya kabar gembira untuk kamu. Melihat cara kerja kamu yang bagus, mulai bulan depan, saya akan naikkan gaji kamu 25%. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Pak. Ya udah, saya permisi dulu. Makasih, Pak. Mari. Jambret! Jambret! Tolong! Jambret! Kenapa, Din? Ada jambret, tolongin gue, Ton. Tahan. Kupret, berani banget lo. Ayo bangun. Lu bilang lu jagoan. Lu preman kampung mana lu? Ampun bang. Anton jangan. Udah lepasin aja. Kalian lu bebas ya. Cabut tuh. Cabut. Awas gua ketemu lu lagi ya. Di, kenapa Di? Diana? Lu nggak apa-apa kan? Diana? Kenapa Di? Pak D senang banget loh, kamu sudah mau nikah. Makasih ya, Pak De. Tapi calonmu wi orang apik toh? Ya iya dong, Mas. Pilihan Mira kan nggak mungkin salah. Coba tolong dipanggilin. Siapa jenenge? Kian, Pak De. Kian. Oh alah. Panggilin, bilang Pak D mau ketemu. Ya udah, Mira panggil dulu ya. Cepet ya, Dok. Iya, kenapa, Ton? Kok kayaknya penting banget lo sampai telepon gue? Diana, Sob. Kenapa Diana? Dia pingsan. Gue sekarang lagi di klinik dekat kampus nih. Tapi dia nggak apa-apa kan? Gue juga belum tahu, Sob. Sampai sekarang dia belum menunjukin tanda-tanda siuman. Ya udah, gue kesana, tapi lo tungguin dia dulu ya. Iya. Kian, lo mau kemana? Kian! Kian, tunggu! Kian! Kian, lo gak bisa pergi gitu aja, Kian! Lo pikir lo bisa seenak kayak gitu aja ninggalin gue, gak pamit sama orang tua gue? Diana, kamu nggak apa-apa kan? Maafin aku ya.
aku tadi nggak bisa ngejemput kamu. Nggak apa-apa. Aku seneng kamu sekarang udah ada di sini. Besok-besok aku janji aku bakal ngejemput kamu pulang kantor ya. Makasih ya. Sob, aku keluar dulu ya. Ya Sob. Makasih ya, Tan. Sob. Tapi lo nggak bilang kan kalau gue tadi tunangan? Tahan Sob. Ya mungkin lah gue cerita. Thanks Sob ya. Sob, sorry ya. Bukannya gue mau ikut campur. Tapi gue gak kasihan liat Diana. Tadi kalau bukan gue yang tolong dia udah kena jambret. Itu dia Sob. Gue sendiri bingung kapan gue harus kasih tahu dia yang sebenarnya. Kian, gimana keadaannya Diana? Udah agak mendingan Mbak. Dia lagi ada di kamar. Kamar yang itu Mbak. Nomor 2. Mas Is, Mbak Fatma, kamu udah mendingan Diana? Ini Mas, Apa ini Diana? ini ucapan terima kasih aku karena Mas Is udah ngizinin keluarga aku tinggal di rumah Mas Is. Iya, kamu simpan aja uang itu. Mungkin kamu lebih perlu. Tolong Mas, tolong terima uang ini ya. Baik. Mas terima uang ini. Kian, lo mulai macem-macem ya sama gue. Kok Kian bisa pergi dari rumah tanpa pamit gitu sih, Mir? Gue gak tau deh, Ma. Mira juga bingung nih. Ada apa sih? Emang kenapa? Kok kamu bilang bingung? Itu loh, Pak. Kian itu sekarang kabur dari rumah. Kabur? Iya, Pak. Tadi sore dia pergi. Memang ada masalah apa lagi? Pasti gara-gara kamu kan? Kenapa sih, Pak? Papa cuma bisanya nyalain Mira terus. Orang Mira sendiri juga nggak tahu kok. Ya cari tahu dong. Kamu kan calon istrinya. Kian itu sudah menandatangani surat perjanjian, Kadi. Kenapa mesti Mira nyari tahu? Kenapa nggak Papa aja? Kian itu nurutnya cuma sama Papa. Papa udah gak mau tahu lagi urusan kamu. Urus sendiri. Papa gak mau ada masalah di pernikahan kamu nanti. Dan ingat ya, Papa nggak mau malu di depan keluarga besar kita. Mira, papamu benar, Nak. Kita udah nggak bisa lagi ikut campur urusan kalian. Kamu harus selesaikan persoalan kamu sendiri ya. Oke. Oke, kalau gitu. Mira akan nyelesain semuanya sendiri. Mira sanggup kok. Siapa bilang Mira nggak sanggup?
Untung semalam kamu udah boleh pulang. Coba kalau kamu diopname, kamu nggak bisa kerja hari ini. Iya, untung kata dokternya aku nggak apa-apa. Nah, sekarang udah selesai. Tinggal berangkat kerjanya. Makasih ya. Kamu ngeliatinnya gitu banget sih. Nggak apa-apa. Cuma aku kagum aja. Barusan kamu masangin perbannya kayaknya serius banget. Biasa aja lagi ya. Yaudah, yuk berangkat yuk. Bentar telat. Gak usah sini. Aku aja yang bawa. Yaudah yuk. Tapi aku nggak bisa berdiri. Loh, tadi bukannya kamu bisa jalan? Ya nggak tahu. Tadi bisa, nggak tahu deh sekarang kenapa tiba-tiba nggak bisa. Bantuin. Kalau kamu masih sakit, kenapa kamu nggak kerja aja sih hari ini? Ayo. Kian, lo mulai macem-macem ya sama gue. Udah nggak perlu dipapa. Kan manja-manjanya udah selesai. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu. Kamu hati-hati ya. Dadah. Apaan sih lo? Lo tuh yang apa-apaan. Ngapain lo di sini? Mau ngapain gue di sini tuh bukan urusan lo ya. Sekarang urusan gue. Karena gue yakin lo pasti mau ngomong macam-macam kan sama Diana. Kalau gue mau ngomong, emang kenapa? Lo nggak boleh ngomong sama dia. Bahkan lo nggak boleh ketemu sama dia. Lo sendiri ketemu kan sama Diana? Yan, gue ini calon istri lo dan kita udah resmi tunangan. Oke, gue coba buat ngertiin perasaan lo. Tapi tolong kasih gue waktu buat ngejelasin sama Diana. Nggak bisa sekarang, Mir. Sampai kapan? Sampai kapan, Yan? Gue nggak bisa nunggu lama-lama. Lo kok jadi nantangin gue sih? Moga-moga Diana nggak ngeliat ini semua. Ih, lo tuh bedakan mulu sih. Ya ampun. Waduh, datang-datang udah kayak orang kesel. Diem lo, jangan bercanda deh. Lo lagi pusing tuh nggak? Alah, sepusing-pusingnya lo, paling juga masalah cowok. Udah, cerita aja kenapa. Gue tahu lo bete kenapa. Pasti ini ada hubungannya deh sama Kian. Kok lo tau sih? Apalagi coba? Lo kan ngebet banget pengen ngedapetin Kian. Tahu nih, gue lagi bete banget sama tuh anak. Oh, sebel apa ngubar? Tenang aja, kalau lo mau misahin Kian dari Diana, gue tahu kok caranya. Gimana? Lo datengin aja cewek itu, terus lo bilang deh kalau lo suka sama Kian. Bener tuh.
Kalau perlu lo ngomong, Kian itu cuma cocok buat lo, bukan untuk dia. Gimana? Berani nggak? Jangan sampai kalah dong. Siapa juga yang bakal kalah? Yakin lo? Basi tuh nggak lo? Dia marah tuh. Iya. Kenapa lu, Sob? Ah, bingung aja. Ada Bobby lagi. Kenapa sih? Enggak, gua nggak betul lo. Yan, gua mau ngomong sesuatu sama lu. Lu tuh kenapa sih sama Diana masih aja lu sembunyiin? Sampai kapan? Gue cuma ngerasa sekarang ini bukan waktu yang tepat buat gue ngomong sama Diana, Sob. Ya, terus lu kapan ngomong sama dia? Terus mau sampai kapan lu gantung Diana? Aduh, jangan sampai ntar tiba-tiba dia udah suka sama lu, terus lu diemin kayak gini aja. Ya nggak, Ton? Diam mulu lu. Ya juga sih, tapi gue ikutan deh. Sorry more itu sih, friend. Beta, tak ikat, Ca. Tak ikat. Nih lagi nih. Sungguh teganya. Kok dangdut tuh sih? Emang dia tega kok. Lu tuh tega banget. Udah tahu dia tuh baik banget. Tau nggak? Cewek tuh tahu nggak lu perasaannya? Halus banget. Ya, emang sih muka dia tuh agak sangar. Tapi hatinya, Jo, baik. So tau lo. Iya, cebol. Jangan so tau deh jadi orang. Lu aja gak bisa dapet cewek. Beneran. Nih ya, lu nggak inget gak? Waktu lu nyuruh gue jadi orang yang bisu sama tuli. Dia nolongin gue. Berarti dia kan baik dong, udah ketahuan. Kapan lagi dapet cewek baik kayak Diana? Bener, bisa ya? Bisa, Bob. Ya, tapi itu cuma saran gue doang sih. Lu yang jalanin. Kalau menurut gue sih, mendingan lebih cepat lebih baik. Daripada lu gantung Diana kayak gitu doang. Kasian kalau gue jadi Diana sih. Ya udah, kalau nggak mau ngomong ke Diana, biar gua aja yang ngomong ke dia. Nggak bisa, Bob. Gue nggak bisa ngomong sekarang. Diana. Ya? Ada yang nyariin kamu tuh. Siapa? Cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Siapa ya? Terima kasih ya. Ngapain lo kesini? Diana, gue cuma pengen lo tahu kalau gue nggak mau lagi ngelihat lo deket-deket sama Kian. Apa hak lo untuk larang gue deket sama Kian? Emang lo pacarnya dia? Jadi, lo belum tahu ya? Nggak usah basa-basi deh. Gini ya, kalau lo datang ke sini cuma buat ngelarang gue deket sama Kian, percuma. Kita berdua saling sayang. Dan lo nggak ada hak untuk misahin kita berdua. Asal lo tahu, Diana, gue punya hak atas Kian. Karena Kian adalah bapak dari anak yang gue kandung. Gue punya hak atas Kian. Karena Kian adalah bapak dari anak yang gue kandung. Diana, kamu nggak apa-apa kan? Nggak ada apa-apa kok.
Halo, Mir? Iya, pokoknya gue ngikutin semua saran lo. Makanya gue lega sekarang. Jadi lo bilang apa aja ke Diana? Bilang apa ya? Ada deh, watal aja lo. Oh, jadi gitu. Udah kita kasih saran, lo nggak mau cerita-cerita sama kita. Bukannya gitu, cuma sekarang gue tuh lagi nggak bisa cerita banyak. Gue tuh lagi nyetir, tau nggak? Ntar kalau gue kecelakaan gimana? Hah, dasar lo. Pokoknya gini, kalau gue udah nyampe kampus, gue cerita semua ke lo, oke? Oke, bye. Boleh gue cerita, tapi bukan pas bagian gue yang hamil. Kian, serius banget sih bacanya? Iya nih, emang baca apaan sih? Mau tahu aja lo. Lo tuh emang cowok paling beruntung sedunia ya, Kian? Iya, seumur-umur gue belum pernah lihat cowok dikerebutin 2 cewek sekaligus. Lo berdua tuh ngomong apa sih? Alah, pura-pura nggak tahu lagi. Emang Mira nggak bilang apa? Bilang apa? Cie, ketinggalan berita. Barusan Mira habis dari kantornya Diana. Apa? Mira dari kantornya Diana? Gimana sih, Kian? Baru dibilangin gitu udah ngabur. Lo sih bocor. Pasti sekarang Kian lagi ke Diana buat konfirmasi. Gawat. Kenapa gue mesti keceplosan gini ya? Wah, kayaknya kita mesti cari Mira deh. Oh no. Oh my god. Sejak kapan ya si Kian itu otak bisa jadi berubah kayak begitu, bisa menjadi playboy. Sob, namanya juga orang, hari ini bisa kayak gini, besok bisa kayak gitu. Kita kan nggak tahu. Sorry. Oh, Lo WhatsApp berdua nih mana? ada yang lihat Kian nggak? Kian, gembel sekampus saya nggak tahu, apalagi kita berdua, ya nggak coy? Justru hari ini kita cari si Kian kemana kagak tahu. Ekornya aja kagak kelihatan. Kamu masih belum mau ngaku juga? Kian jawab. Apa bener kamu hamilin Mira? Dian, aku nggak pernah ngehamilin Mira. Aku dijebak sama dia. Kalau dia ngejebak kamu, kenapa dia bilang kamu hamilin dia? Kian jawab. Kalau kamu nggak jelasin ini semua sama aku nggak bakalan bisa ngertiin kamu lagi. Aku ngelakuin ini semua karena papanya Mira yang mau ngejebak Mas Is. Kamu tahu kan waktu aku berobat di Australia? Mas Is terima sogokan. Papanya Mira tahu itu. Dan Mira manfaatin ini supaya aku tanggung jawab sama bayinya. Padahal aku nggak pernah nyentuh dia sedikit pun. Sumpah aku nggak pernah. Kamu percaya sama aku kan, Dian? Dian, aku sayang sama Mas Is. Cuma dia keluarga aku, Dian. Kalau perlu aku aja yang dipenjara, jangan dia. Kenapa kamu sembunyiin semua ini dari aku? Karena aku takut kehilangan kamu, Dian. Kalau kamu cerita kayak gini, aku gak bakalan marah, kan? Kamu gak akan ninggalin aku, kan? Gak akan pernah. Cuma kamu orang yang bisa ngertiin aku. Aku sayang banget sama kamu. Makasih ya, Dian ya. Asal lo tau, Diana, gue punya hak atas Kian. Karena Kian adalah bapak dari anak yang gue kandung. Kenapa cincin ini sama kayak yang dipakai sama Mira?
Iya, Dian. Ini cincin tunangan aku sama Mira. Jadi kamu udah tunangan sama Mira? Dian. Diana, dengerin aku dulu, Diana. Berpisah, walau berat hatiku terbius oleh cinta. Hari-hari sepi kau. Aku sayang banget sama kamu. Apapun yang terjadi, nggak ada yang bisa menggantikan kamu di hati aku. Engkau isi kembali. Aku juga sayang banget kok sama kamu. Kau dan aku tak selamanya. Kenapa kamu begini, Kian? Kenapa kamu gak berhenti aja mencintai aku? Kenapa kamu harus bilang kalau kamu tetap akan mencintai aku walau apapun yang terjadi? Kenapa? Bagai jalan tak berujung, itulah cinta kita. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Ini semua salah aku. Aku memang salah. Aku bodoh. Mira! Apaan sih lo teriak-teriak? Diem lo. Gue mau tanya sama lo. Kenapa lo ngomong macem-macem sama Diana? Gue gak ngomong macem-macem kok. Apanya yang gak macem-macem? Lo bilang kan kalau gue ngambilin lo. Kalau emang iya kenapa? Yan, gue berhak ngomong kayak gitu sama Diana. Lo jangan sembarangan ya. Apa hak lo ngomong gitu ke Diana? Hak gue. Lo udah jadi tunangan gue, Yan. Apa lo lupa? Lo udah nanda tanganin perjanjian. Ingat itu. Gue inget. Tapi gue nggak suka cara lo. Gue juga nggak suka kok cara lo deket-deket sama Diana. Oh, emang kenapa? Apa masalahnya? Gue udah sering bilang sama lo kalau gue nggak akan pernah cinta sama lo. Sekalipun gue nggak pernah. Oke, kalau lo emang nggak bisa cinta sama gue. Tapi inget, Yan. Lo orang yang bakal jadi suami gue. Dan gue nggak suka kalau lo deket sama cewek lain selain gue. Oke. Gue anggap lo udah ngelanggar janji lo. Jadi jangan salahin gue buat ngelanggar janji gue nikahin lo. Permisi. Kamu pulangnya cepet, Diana. Kenapa? Aku rada gak enak badan. Aku istirahat dulu ya. Mungkin dia pingsan lagi di kantor. Iya, mungkin, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, apa ini, Mas? Bukannya di rumah ini ada yang menang perlombaan nyanyi? Nih. Kasih ya, Mas. Kok kamu jadi malu-malu begitu? Harusnya kalau menang tuh seneng dan harus dirayakan. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Iya, Mas. Makasih. Mas istri mesogokan. Papanya Mira tahu itu. Dan Mira manfaatin ini supaya aku tanggung jawab sama bayinya.
Padahal aku nggak pernah nyentuh dia sedikit pun. Sumpah aku nggak pernah. Aku nggak boleh terus-terusan kayak gini. Aku harus keluar dari rumah ini. Aku nggak boleh lama-lama di rumah ini. Diana, kamu mau kemana? Aku mau pergi, Mbak. Aku sama keluarga aku akan keluar dari sini. Tapi kenapa? Kok kamu tiba-tiba kayak gini sih? Memangnya kamu udah bilang sama Kian? Ada apa sih sebenarnya, Diana? Kian mau menikah sama perempuan lain, Mbak. Dan menurut aku udah gak punya alasan lagi untuk tinggal di sini. Siapa bilang kamu nggak punya alasan tinggal di sini? Taruh kembali tas kamu. Biar Mas yang akan menyelesaikan masalah ini. Nggak perlu, Mas. Aku udah terlalu banyak repotin Mas. Kamu nggak boleh pergi. Mas akan menemui Kian. Dan meminta Kian untuk membatalkan rencana pernikahannya dengan Mira. Jangan, Mas. Mas Is. Sudahlah, Diana. Biar Mas Is yang nyelesain masalah semuanya ya. Mas mau kemana? Kian, denger ya. Mas kan udah bilang sama kamu, biar Mas aja yang berkorban. Kamu nggak perlu mengorbankan diri untuk menikahi Mira. Kenapa? Kenapa kamu masih sok ngebelain Mas? Kenapa? Mas ini nggak takut masuk penjara. Yang paling penting buat Mas adalah kamu hidup bahagia. Kamu nggak perlu mendengar ancaman Sam. Ngerti? Aku nggak mau ngerepotin Mas Is. Tidak ada yang merepotkan. Sekarang Mas mau ketemu Mas Sam. Hari ini juga. Mas Is siap masuk penjara. Sebentar. Iswara. Sam, dengar ya. Saya minta kamu membatalkan rencana pernikahan anak kamu dengan adik saya. Adik saya tidak menghamili anak kamu. Saya tahu bagaimana kelakuan anak kamu. Kalau kamu nggak percaya, kamu tanya anak kamu dong. Siapa yang menghamili dia? Adik saya nggak sebejat itu, Sam. Dan satu hal lagi, Sam. Kalau kamu mau mengancam saya, silakan. Saya tidak takut. Karena hari ini juga saya mau kantor polisi. Saya mau mengakui semua perbuatan saya. Permisi. Pak, apa kata keluarga besar kita, Pak? Kalau sampai pernikahan Mira gagal. Ini semua gara-gara kamu, Ma. Kamu telah membenarkan anak ini. Lihat kelakuannya. Tapi, Pak, apa nggak ada cara lain supaya Is temanmu itu nggak merusak semua rencana kita, Pak? Ada satu cara lagi. Apa itu, Pak? Halo. Halo. Dengan Pak Oscar. Ya, betul. Siapa ini? Saya dengan Sam. Rekannya Bapak Iswara dari kantor Bea Cukai. Ada perlu apa Anda menelpon saya? Saya mau memberikan laporan. Kalau saat ini Iswara sedang menuju kantor polisi. Untuk apa dia ke kantor polisi? Dia akan memberikan laporan kalau menerima sogokan dari Pak Oscar.
Yoro. Ya, Pak. Kamu nggak perlu ikut ke bandara. Kamu ikut saya. Halo. Kira-kira ke kantor polisi mana dia pergi? Kantor polisi dekat rumah saya. Tepatnya alamatnya di... Sabar. Itulah akibatnya kalau kamu berani melawan saya. Tembak dia! Habisi dia! Beres, Pak. Dia sudah mati. Sekarang kita pergi dari sini sebelum ada yang melihat kita. Ayo. Kian. Ya, Mbak. Kamu belum tidur? Belum, Mbak. Kenapa? Mas Mo itu belum pulang juga loh, Kian. Coba Gi kamu telepon dia. Soalnya dari tadi Mbak telepon tapi nggak diangkat-angkat. Coba aku telepon ya, Mbak. Gimana, Yan? Bentar ya, Mbak ya. Aku coba lagi. Tadi nggak diangkat. Nggak diangkat juga, Mbak. Aduh. Kemana Mas Mo itu, Yan? Bapak kenapa, Pak? Tolong. Kantor polisi. Loh, Pak. Lebih baik kita ke rumah sakit aja, Pak. Keadaan Bapak parah banget. Tolong saya kantor polisi. Ada apa ini? Bapak ini ketembak, Pak. Kenapa dibawa ke sini? Harusnya kan ke rumah sakit. Iya, Pak. Tadi juga kita berdua mau bawa dia ke rumah sakit, Pak. Tapi dia maksa minta ke sini, Pak. Benar apa yang dikatakan mereka, Pak? Memang kenapa Bapak memilih kantor polisi daripada ke rumah sakit? Tolong saya, Pak. Waktu saya nggak banyak. Tolong, saya mau buat pernyataan, Pak. Tolong bantu saya. Bawa ke dalam. Siapa nama orang yang tidak bersalah itu? Prana, Pak. Tolong bebaskan dia, Pak. Dia tidak bersalah.
nama orang yang telah menyuap Bapak tuh siapa? Dia adalah... Tolong Pak, sebutkan nama itu. Oscar. Kian, Mas Is mana Kian? Sebaiknya kita tunggu aja ya Mbak ya. Kian udah cari kemana-mana tapi nggak ketemu juga. Iya Mbak. Mbak tenang ya. Lebih baik sekarang kita berdoa. Mudah-mudahan Mas Is baik-baik aja. Selamat pagi. Apa betul ini rumahnya Pak Iswara? Benar. Ada apa ya? Kami mau memberitahu bahwa Pak Iswara sekarang berada di rumah sakit. Dan dia terluka parah tertembak 2 kali. Siapa yang nembak Mas Is? Kami belum tahu, tapi kami sudah dapat petunjuk. Dan petunjuk itu mengarah ke kasus Prana. Dan semalam, Pak Iswara telah memberi pernyataan bahwa Prana tidak terbukti bersalah. Sekarang semua sudah terbukti. Tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Oscar. Kalian semua, jangan diam aja, kasih sanjungan dong buat Pak Oscar. Kamu kesini, kamu. Gimana? Semuanya sudah beres kan? Tenang, Bos. Belum ada berita-berita yang aneh dari kepolisian. Kamu memang pengacara yang bisa diandalkan. Nggak percuma. Saya mengeluarkan uang banyak untuk membayar kamu. Gimana? Sudah siap semuanya? Siap. Oke. Sekarang juga kita sergap mereka. Siap. Siap. Kejar! Cepat kabur, Pak Oscar. Ada polisi, Pak. Cepat, Pak. Ayo ikut. Hebat sih, Is. Padahal dia udah 2 kali lo kena tembakan, tapi dia masih bisa bertahan. Nah, itu dia namanya orang baik. Tuhan tuh selalu membantu.
Tapi kenapa ya? Is kok bisa kena tembak? Apa kalian tahu dia punya musuh? Katanya sih dia tuh lagi buat pernyataan tentang pengedar narkoba. Kayaknya dia kena tembak. Ya mungkin pengedar narkoba itu juga yang nembak. Pemirsa, dikabarkan masih ada 1 oknum lagi yang masih dicari polisi. Dan kini polisi akan segera menangkapnya. Sam, 2 polisi ini datang ke sini mencarimu. Katanya kamu terlibat sama semua ini. Mari Pak, ikut saya. Benar kan apa saya bilang? Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ma, aku bebas, Ma. Aku nggak bersalah, Ma. Iya sayang, Mama tahu kamu nggak bersalah. Fen? Mas, aku kangen banget sama Mas. Mas juga kangen sama kamu. Di. Makasih ya, Di. Berkat kamu, sekarang aku bebas. Sebenarnya semuanya bukan berkat aku, Mas. Tapi ini semua berkat Mas Is. Pak Is? Terus sekarang Pak Isnya mana? Mas Is sekarang ada di rumah sakit. Dia ditembak sama anak buahnya Oscar. Ayo, Di, kamu harus antar aku ke sana. Ayo, ayo, Ma. Yan, Ya, Mak. apa Mas mau bisa sembuh? Sabar ya, Mak. Kita serahin semuanya sama yang di atas aja ya. Dokter udah berusaha. Sekarang tinggal ikhtiar aja. Yan, Mas Is udah sadar, Yan. Pak Is. Prana, Iya, Pak. kamu sudah bebas. Iya, Pak. Semua ini berkat Bapak. Saya kesini mau mengucapkan terima kasih. Karena Bapak udah berkorban buat saya, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Kian. Iya, Mas. Diana, Iya, Mas. Mas sudah menepati janji Mas. Tinggal kalian yang menepati janji kalian. Iya, Mas. Kita pasti tepatin janji, Mas. Fatma, Iya, Mas. istriku, aku minta maaf. Aku benar-benar mencintai kamu. Aku juga cinta sama kamu, Mas. Mas Is. Pak! Pak Is!
Mas Is, Kian hari ini mau nikah, Mas. Kian janji Kian bakal ngebahagiain Diana seperti permintaan Mas Is. Seandainya Mas Is ada di sini, Kian pasti senang banget, Mas. Kian kangen sama Mas Is. Makasih ya, Mas. Semoga Mas Is juga bahagia di sana. Kian, kamu udah siap?